Partai Keadilan Sejahtera (PKS) identik dengan sebutan partai dakwah. Serta baru-baru ini terjadi perubahan logo partai. Bagaimana program Partai Keadilan Sejahtera dan makna perubahan logo PKS? Simak obrolan Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas di channel YouTube KPU Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU Banyumas, bertemu lagi dalam channel Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas, Ngodemas, seri bincang partai politik. Bersama saya, host Hanan Wiyoko, anggota KPU Kabupaten Banyumas, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Kali ini di studio kedatangan tamu istimewa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Banyumas. Beliau adalah Bapak Joko Pramono, Sarjana Ekonomi. Beliau sudah hadir di studio bersama saya. Apa kabar, Mas Joko? Alhamdulillah baik, Mas Hanan. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya, Mas Amin, Joko? alhamdulillah. Oke. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami, KPU Banyumas, untuk hadir di seri dialog partai politik. Sedulur KPU, saya akan membacakan dulu profil dari narasumber kita pada hari ini. Beliau bernama Bapak Joko Pramono, Sarjana Ekonomi. Di kepengurusan Partai PKS menjabat Wakil Bendahara II. Beliau adalah anggota Dewan DPRD Kabupaten Banyumas dari fraksi PKS dari daerah pemilihan Banyumas 5. Untuk tugas kedewanan, bertugas di Komisi 2 bidang pembangunan, pertanian, dan infrastruktur. Lalu anggota Badan Kehormatan DPRD dan anggota Badan Anggaran. Untuk media sosial bisa follow di Facebook Joko Pramono, Instagram joko.pram79, lalu Twitter Joko Kuncen. Baik, kita ngobrol-ngobrol santai nih, Mas Joko. Kita akan berbincang tentang Partai PKS, terutama tentang profilnya, lalu tentang kegiatan di masa pandemi, serta kesiapan menuju pemilu 2024. Kita ngobrol-ngobrol santai, tapi nanti kita bisa mengulas banyak. Kita mulai ya, Mas Joko. Mungkin bisa menceritakan bagaimana berdirinya PKS di Kabupaten Banyumas. Baik, terima kasih Mas Hanan atas kesempatan dan waktunya. Pertama saya apresiasi dulu kegiatan Ngodemas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas. Ini cukup bagus dan tentunya akan bisa membantu partai politik untuk bisa mengenalkan profil partai politik terhadap masyarakat Banyumas. Baik, berkaitan dengan berdirinya Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Banyumas, era 98 ada pergerakan mahasiswa dan jatuhnya rezim Orde Baru. Kami di Banyumas menyambut itu, menyambut gegap gempitanya, euforianya, keran politik yang dibuka oleh massa begitu, oleh sejarah begitu, sehingga di Banyumas mengikuti pusat kita ada Partai Keadilan Sejahtera dan dideklarasikan kebanyakan masih para pemuda masih muda-muda gitu nih, karena kebanyakan mahasiswa dan hari ini range usia di sekitar 40 sampai 50 tahun gitu. Jadi kita masih muda. Dan di era 98 itu, alhamdulillah dengan peran politik yang dibuka lebar-lebar, kami ikut berkontestasi politik di Kabupaten Banyumas 99, dan alhamdulillah suaranya ada, tetapi perwakilan di DPRD belum dapat. Dan diteruskan di 2004, alhamdulillah kita memiliki
wakil 1, di 2009 kita memiliki wakil 5, di 2020 di 2014 kita 4, 2019 kita 4. Struktur partai kami di di Kabupaten Banyumas disebut DPD. Istilah DPD, di partai lain ada DPC, begitu. Di kami DPD, Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Banyumas. Kita ada ketua umum kami di Kabupaten Banyumas, beliau Bapak Setia Ari Nugroho. Terus sekretaris, dibantu oleh sekretaris umum kami adalah Bapak Sigit Yulianto, dan bendahara beliau Bapak Basarudin, dan dibantu oleh ada 10 bidang. Ada bidang kaderisasi, ada bidang kemudaan, ada bidang lain-lain gitu. Sampai kepada bidang di pengurusan sekarang ada bidang baru, yaitu bidang pengelolaan desa dan pertanian begitu nih. Baru ya. Betul. Dan alhamdulillah kita gayung bersambut begitu, karena di Banyumas juga mayoritas adalah petani begitu. Nah, kita berkolaborasi dengan banyak kelompok tani dan sebagainya. Mungkin sekilas profil seperti itu, Mas Nana. Siap, terima kasih. Saya ulas ya. Jadi Partai PKS tadi dari tahun 2004 sudah memiliki wakil ya, 1 orang, terus pemilu 2009 5, terus 2014 jadi 4, 2019 juga ajik menjadi 4. Untuk wilayah dapilnya di 2019 tidak semua dapil ya Mas, ada dapil yang tidak memiliki calon. Dapil berapa itu? Dapil 2 dan dapil 4. Oke, tadi juga sudah diceritakan struktur kepengurusan, juga ada bidang baru ya, pengelolaan desa dan pertanian. Barangkali di sini menjadi harapan dari PKS mencari suara di bidang yang baru ini. Betul. Itu jadi kami ada strategi, kita juga ada di pemuda, karena memang sama, kita semua partai menyambut begitu nih, bahwa ada bonus demografi kita, 35% adalah usia milenial. Maka kami pun ada di kepemudaan kami ada Gema Keadilan yang menghimpun para pemuda, terus ada yang lebih kepada mungkin usia-usia sangat-sangat muda begitu ya, itu ada PKS Muda. Insya Allah itu bisa kita nanti kita sampaikan programnya seperti apa. Lalu apa sih yang menjadi visi dan misi program dari PKS di Kabupaten Banyumas yang spesifik yang dilakukan oleh PKS Banyumas? Apa itu, Mas Joko? Sesuai nama kami Partai Keadilan Sejahtera, dan kita RJPMD Kabupaten Banyumas juga sama, itu menghadirkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tentunya. Maka kami pun berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Banyumas, bagaimana bisa menghadirkan fungsi partai politik untuk bisa mengawal pemerintah Kabupaten Banyumas untuk bisa menghadirkan masyarakat yang adil, yang makmur, dan yang sejahtera. Tadi kita sudah berbicara soal singgung sedikit tentang kepengurusannya. Ada DPD, terus sama di bidang-bidang yang baru. Apakah sudah juga menjangkau ke kecamatan dan desa untuk dari Partai PKS? Alhamdulillah, kita dari masa ke masa, dari 27 kecamatan, 100% kita ada pengurusnya. Berarti setiap kecamatan ada pengurusnya? Minimal ada 5 orang pengurus di tingkat cabang. Di tingkat ranting, kita sebut DPRA, Dewan Pengurus Ranting. Dari 331 desa dan kelurahan, 90% kita sudah ada pengurusnya, dan sisanya adalah perwakilan gitu. Jadi tadi 27 kecamatan Partai PKS sudah tersebar, memiliki istilahnya DPC ya. DPC sudah ada pengurusnya 5 orang. Lalu DPRA, istilah untuk di pengurusan tingkat desa atau ranting ini sekitar 90%. Barangkali ada upaya ke sana ya untuk melengkapi bisa agar di 331 desa kelurahan ada pengurusan. Ada, betul. Kami hari ini atau saat ini kita sedang pengurusan baru ini 2020-2025 sedang melakukan proses update data. Ada pendaftaran juga untuk pemula atau untuk pemilih pemula. Itu jadi kami menyediakan
baik secara online maupun secara offline. Nah, ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Tadi lagi bicara tugas kepengurusan baru, diantaranya untuk menyusun ini ya, kepengurusan anggota ya. Jadi bisa diceritakan nih, Mas Joko, bila ada warga Banyumas yang ingin menjadi anggota PKS, bagaimana caranya? Apa saja syaratnya? Ini barangkali bisa sedikit untuk promo nih, menjangkau Baik, kami pemilih. memberikan kemudahan-kemudahan. Tentunya partai politik itu adalah lembaga terbuka begitu ya. Kami tidak ada hal yang ditutupi. Jadi kami bisa didaftar melalui online di daftar.pks.id atau bisa langsung datang ke ranting-ranting kami yang ada di desa-desa atau hubungi kader-kader PKS yang ada di sekitar kita, di rumah-rumah kita, atau mungkin bisa ke DPC dan DPD. Kantor DPD kami ada di Jalan Jatisari, Kelurahan Sumampir, betul. Dekat SMP Dekat 9. SMP 9, betul. Jadi ini partai yang terbuka ya. Terbuka. Siapa saja warga Banyumas yang sudah memenuhi syarat ya, bisa mendaftar. Tadi bisa mendaftar online, bisa menghubungi kantor di tingkat ranting sampai ke DPC, bahkan kalau mau datang ke DPD juga dipersilahkan gitu ya. Kalau usia gimana yang bisa menjadi anggota gitu? Usia hak pemilih. Hak pemilih ya 17 tahun ke atas. Terus jumlahnya berapa orang nih Mas kalau partai PKS di Banyumas saat ini ketika ada muncul pertanyaan? Kalau suara kami di tahun 2019 adalah di 67.000 sekian ya. Dan bisa pengaturan kami 4 orang dari 4 dapil. Dan kalau jumlah pengurus, jumlah kader dan yang terdaftar ya, kita dari hari ini proses tadi yang saya sampaikan bahwa ada proses pendaftaran, ada proses KPI-nisasi begitu ya. Jadi sedang dalam proses itu penataan. Oke, jadi kalau anggota kader atau yang terdaftar saat ini sedang ada proses ya, pendataan, terus program pembuatan kartu tanda anggota. Jadi semoga nanti bisa lebih tertata, diketahui jumlahnya ya. Bagaimana tanggapan PKS ketika ada nyebut bahwa rekrutmen partai, rekrutmen menjadi anggota atau kader itu tidak transparan, terus lain sebagainya. Barangkali bisa diceritakan nih bagaimana PKS merekrut kader. Kalau tadi anggapan apa? Iya betul, merekrut kader anggota itu tidak transparan. Terus bagaimana sih cara PKS merekrut kadernya ya? Tadi saya sebutkan bahwa PKS partai terbuka, dan PKS juga tidak monoton bicara tentang politik saja, ansih begitu ya. Kami juga bicara, kami disebut diri bahwa kami adalah partai dakwah begitu. Maka kami menyampaikan kepada masyarakat atau mengajak kepada masyarakat untuk sama-sama ayo bergabung dengan PKS, tentunya untuk ikut berpartisipasi, memberikan kontribusi kepada negara, khususnya kalau kita bicara Banyumas, untuk bagaimana Kabupaten Banyumas bisa kita bisa memberikan kontribusi kepada kabupaten, lingkungan kita untuk lebih baik lagi. Sehingga kita sangat terbuka, siapapun boleh masuk, tadi dengan catatan punya niatan untuk membangun, gitu ya, untuk berkontribusi kepada pembangunan Banyumas. Oke, terus merekrut kader program-programnya apa aja sih? Ya, kami ada di tingkat ranting dan kecamatan itu ada unit pengelolaan kader. Jadi ada apa namanya kayak pendidikan gitu ya, kayak pendidikan politik, dan kita setiap pekan itu Mas Anan. Setiap pekan itu kita ada kayak mentoring gitu ya. Jadi bisa bisa di bidang pendidikan, bisa bidang bisnis, bisa bidang pertanian. Kita menjadi satu begitu, sehingga kita diskusikan di sana. Tidak murni bicara politik, asik ya. Tadi ada mentoring setiap pekan, lalu di dalamnya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang barangkali bisa menjadi menarik minat, mengasah soft skill juga. Itu ya. Tidak bicara politik asing lah gitu. Kita bicara bagaimana manfaat kita di Banyumas ini dari segi pertanian, segi tadi yang saya sampaikan bahwa ada banyak kita yang minder karena tidak punya pendidikan, ayo kita sama-sama belajar. Yang minder karena tidak punya penghasilan, ayo kita sama-sama bagaimana bisa
dengan bersama ini tentunya kita bisa saling meringankan. Nah, dengan cara ini barangkali bisa menghadirkan partai sebagai tadi ya, hadir tidak hanya urusan-urusan politik, tapi mewujudkan tadi ketika Mas Joko bilang apa di sesuai RPJMD lah mengawal pembentuknya masyarakat yang sejahtera juga diantaranya lewat hal-hal yang konkret, terus ada pendampingan, ada diskusi, tukar gagasan juga barangkali di situ ya. Dan itu adalah tujuan para pendiri bangsa bahwa hadirnya bangsa ini kan untuk bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat dengan masyarakat, dan kami pun sama kayak bersambut bahwa berdirinya Partai Keadilan Sejahtera adalah untuk bagaimana bisa mengelola bangsa ini, mengelola Banyumas ini untuk bisa menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat Banyumas begitu. Bagus ini. Nah ini saya tadi masuk ke pertanyaan selanjutnya yang ketujuh. Apa sih yang menjadi ciri khas PKS dengan partai lain di Banyumas? Tapi sebelum saya menjawab, saya jadi teringat nih karena tadi ada clue yang menarik bahwa PKS adalah partai dakwah ya. Baik. Nah barangkali bisa dipertajam lagi sebagai sebuah partai dakwah yang membuat PKS di Banyumas ini tampil beda dengan partai lain. Ini adalah amanat dari para pendiri bangsa. Pendiri bangsa telah membuat sebuah panduan Pancasila untuk kita sama-sama sepakati bahwa itu adalah panduan dalam kita bernegara dan berbangsa. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bersepakat dalam kita bernegara, maka jangan sekali-kali kita merupakan peran Tuhan yang Maha Esa. Maka tugas dari Tuhan yang Maha Esa itu adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap bangsa ini, menjaga bangsa ini, dan melestarikan bangsa ini untuk lebih baik. Maka kami dakwah di sini tidak semata-mata dakwah itu adalah Islam gitu ya. Dakwah itu adalah bagaimana mengajak orang untuk peduli terhadap bangsanya, orang itu peduli terhadap wilayahnya. Itulah bagian daripada dakwah kami. Jadi, dan makanya kami ada ini proses pendidikan di kami, proses pengkaderan di kami itu ada jenjangnya begitu ya. Jadi kapan kita bicara negara, kapan kita bicara tentang keagamaan, kapan kita bicara tentang kemanusiaan dan kemasyarakatan, ada di sana. Jadi, insya Allah Mas Hanan bisa kapan-kapan silakan main ke tempat kami, nanti kita akan sampaikan. Siap-siap. Jadi ketika bicara konsep partai dakwah ini kemudian tidak dipandang sebagai dakwah arti sempit ya, tidak hanya berbicara agama, tapi tadi bicaranya adalah dakwah secara konteksnya luas ya. Jadi bicara keagamaan, kenegaraan, terus kesejahteraan masyarakat, semuanya ada di situ. Dan ini dilakukan di PKS. Alhamdulillah, salah satunya adalah saya bagian daripada hasil proses itu. Oh gitu ya. Sip. Dan tadi kalau bisa diulas bahwa kaderisasinya berjalan, terus proses-proses tadi nilai-nilai menjadikan tadi tetap acuannya ke Pancasila, nilai-nilai Pancasila tetap dijalankan, terutama tadi yang pertama ya ketuhanan, terus disusul dengan pengamalan dari sila-sila kedua sampai kelima. Oke, menarik ini. Lalu untuk yang terakhir nih pertanyaan di profil Partai PKS. Sekarang kan ada perubahan logo ya, dan termasuk juga dikenakan hari ini warnanya orange. Sekarang ini diceritakan nih apa sih yang mendasari perubahan logo ini dan kelihatan jadi lebih seger nih. Gitu ya. Baik, Mas Hanan. Tentunya para pengurus di DPP tidak sembrono, tidak serampangan, pastinya ada niat baik di sana menghadirkan sebuah perubahan. Tentunya ini adalah bagian daripada dinamisasi sebuah kehidupan gitu ya, bahwa kami tidak menghadirkan sesuatu yang monoton, kami menghadirkan sesuatu yang berjalan terus begitu dinamis, sehingga hadirnya logo kami yang baru, dan tentunya tidak hanya sebatas logo. Kalau cuma sekedar logo dan warna bisa buat apa sih begitu ya, tapi ini adalah ada satu muatan yang sangat-sangat luar biasa, bahwa kami 19 tahun ditambah dengan 3 tahun sebelum PKS begitu, pada masa-masa PK, maka kami sudah merasa bahwa proses merangkak kami, proses berjalan kami ini adalah sudah pada fase proses kita harus menang nih begitu, sehingga
ini adalah salah satu tujuan untuk bagaimana kita bisa memberikan kepada masyarakat bahwa informasi kepada masyarakat bahwa kami punya semangat baru. Warna kami dengan bulatan ini, warna oranye dan bulatan ini adalah bagian daripada simbol bahwa kita terus jalan begitu dan ada pembaharuan di sini, ada optimisme di sini dan ada keselarasan. Jadi ada cita-cita yang bulat, ada semangat yang kuat. Warna oranye dipilih? Warna oranye ini lebih kepada muda begitu ya. Jadi semangat muda, semangat yang tentunya tidak bukan berarti warna sudah baik ya, warna juga baik begitu. Tetapi konteks hari ini kita KPU juga sekarang pakai oranye gitu ya. Mayoritas sekarang warna yang disukai oranye gitu. Jadi kita coba mendekati warna yang disukai oleh masyarakat begitu. Oke, siap-siap. Kalau logonya tetap ya, logo kapas, bintang, betul. Apa itu bulan ya? Bulan sabit dan di tengahnya padi begitu. Padi, ya. Betul. Bulan sabit ini menggambarkan keseimbangan begitu dan padi tegak itu menandakan keadilan. Gitu. Oke, siap-siap. Nah, seluruh KPU jadi sudah disimak profil Partai Keadilan Sejahtera di Banyumas, termasuk dari struktur kepengurusan, proses pengkaderannya yang terus berjalan di hampir setiap pekan dan di tingkatan desa maupun kecamatan, juga kabupaten, lalu sampai ke perubahan logo yang saat ini tidak hanya sekedar logo, tapi juga ada substansi semangat yang terusung di dalamnya. Jadi sesi 1, Mas Joko. Lalu untuk sesi 2 nih, kaitan peran partai pada saat pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, ini tahun kedua ya, bahwa di Ramadan ini juga Ramadan kedua kita berada dalam situasi pandemi COVID. Kira-kira bisa diceritakan nih, Mas Joko, kegiatan dari Partai PKS pada saat pandemi COVID-19 itu ngapain? Apakah ada upaya-upaya membantu masyarakat, terus bagaimana meringankan beban hidup masyarakat? Betul. Baik, terima kasih. Pertama tentunya kami secara pribadi dan struktur PKS prihatin dengan kondisi pandemi ini yang sudah setahun lebih sudah kita rasakan bagaimana kehidupan ekonomi, kehidupan semuanya, anak sekolah juga kesusahan gitu ya. Jadi kami tentunya sebagai entitas politik banyak sekali kegiatan yang bertujuan untuk ikut berpartisipasi meringankan beban-beban masyarakat gitu. Kami punya bidang, salah satu bidang adalah bidang kepanduan dan olahraga. Bidang kepanduan olahraga ini tugasnya atau salah satu tupoksi mereka adalah bagaimana kesiapsiagaan para pandu itu untuk bisa turun di medan apapun begitu untuk memberikan kontribusinya. Nah, alhamdulillah kami di fraksi juga struktur memotong gaji kami begitu ya, gaji khusus untuk pandemi ini selama 4 bulan kalau nggak salah di masa-masa awal begitu. Terus ada juga kita menyediakan tanggap darurat begitu DPD, ada tanggap darurat yang paling utama adalah untuk kader dan simpatisan begitu, dan pembagian masker ke semua ranting. Dan yang lebih mungkin bisa dirasakan sampai hari ini adalah kegiatan RKI, Makro Bank Indonesia. Itu yang dibidangi oleh bidang ketahanan keluarga. Di sana ada kegiatan yang ada pembagian sembako, ada tempat belajar. Insya Allah bisa ditemui di di setiap kecamatan. Mungkin begitu, Mas Ana. Jadi kegiatannya memang dilakukan nyata gitu ya, termasuk juga sedikit berkorban juga sebagai seorang ketua di fraksi sampai harus semua kader harus berkontribusi ya. Mereka punya penghasilan dipotong terus dihimpun oleh bendahara untuk disalurkan di masyarakat. Jadi langsung action, langsung ke langkah individu pribadi serta langkah bersama di komunitas partai itu. Jadi termasuk di era pandemi, pendidikan politik sebagai salah satu tugas partai juga harus berjalan. Tetap dijalankan di saat pandemi ini? Kami ada di masa-masa awal kemarin, di Maret, April sampai 2020 kemarin, itu kami tetap melakukan
pendidikan politik, yang tadi saya sampaikan ada unit-unit pendidikan kader gitu ya. Di sana ada walaupun dilakukan secara online begitu. Kita melakukan Zoom, melakukan ada Google Meet begitu. Dan itu bagi kader-kader yang sudah memang jadi kader nih. Untuk masyarakat kita beberapa kali ada melakukan pendidikan politik, juga melakukan lewat offline dan online. Tetap kita lakukan. Tetap berjalan ya kegiatan pendidikan politik di era pandemi. Tadi ada lewat melalui secara daring, secara online juga, secara offline juga ada, mungkin tetap terbatas. Lalu di saat pandemi ini, bagaimana strategi PKS untuk menampung aspirasi dari masyarakat? Dan otomatis tidak pandemi berhenti kan enggak ya? Dari aspirasi juga masyarakat tetap ditampung, fungsi anggota Dewan juga Mas Joko dan teman-teman 3 orang yang lain di fraksi PKS juga tetap menampung. Bagaimana strateginya untuk menampung aspirasi masyarakat itu? Walaupun di masa pandemi tetap kita harus senantiasa bersyukur ya, karena kita diberikan kemudahan begitu. Untuk aspirasi kita tawarkan kepada masyarakat, kita bisa melalui jaringan online gitu, ada di media sosial, bisa di Facebook di PKS Banyumas, ada di Instagram PKS.Banyumas, dan ada di kanal YouTube-nya di PKS Banyumas. Dan kami di fraksi pun sama, ada di Facebook, ada di Instagram begitu. Jadi dan bisa juga melalui kami anggota-anggota fraksi begitu, dan melalui ranting-ranting dan DPC-DPC yang terdekat dengan para konstituen untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Jadi tadi bisa melalui media sosial, baik media sosialnya partai maupun anggota-anggota fraksi ya, anggota dewan ini. Lalu juga secara langsung juga barangkali bisa tetap disampaikan ya, menampung aspirasi. Misalnya aspirasi apa nih Mas selama pandemi yang dari masyarakat ini masuk ke fraksi maupun ke dewan di tingkatan kabupaten sana? Iya. Yang sering kalau kami ke dewanan gitu ya. Iya, kalau ke dewanan itu adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini karena hampir mayoritas atau sebagian besar anggaran itu dikelola untuk penanganan COVID, maka infrastruktur agak sedikit bisa bilang terbengkelai gitu ya. Sehingga masyarakat menyampaikan itu untuk bisa diperjuangkan. Itu satu. Kedua, masalah pendidikan. Mereka juga menyampaikan bahwa daring ini sudah sangat lama gitu ya, sehingga harapan mereka dengan menerapkan protokol kesehatan yang lengkap, yang yang sesuai dengan anjuran gitu, harapan mereka adalah bisa sekolah sesuai seperti biasa. Walaupun mungkin ada batasan-batasan. Gitu. Tadi infrastruktur, pendidikan, yang 3 barangkali soal ekonomi gitu loh. Ekonomi itu sudah sangat-sangat terdampak. Iya betul. Jadi ekonomi juga mereka sering menyampaikan bahwa orang itu melakukan aktivitas terus apa sih ngarep ngopeni keluarga gitu. Sehingga itu sama-sama kita juga di fraksi juga menyampaikan bahwa keluhan masyarakat tentang ekonomi dari sangat-sangat luar biasa. Ya kami apresiasi terhadap pemerintah baik kabupaten, provinsi dan pusat sudah memberikan kontribusinya kepada masyarakat baik melalui bantuan sosial segala macam, tapi mungkin perlu ditelaah ulang gitu. Apakah itu dampaknya bagus atau tidak gitu. Itu. Ini yang kekinian Mas Joko. Saat ini kan lagi rame nih Banyumas soal klaster raweh ya. Sepertinya di kabupaten lain nggak ada nih pemberitaan dari klaster ibadah. Kayaknya saya amati di Banyumas, wah ini kok kemarin di Pekaji, Kalibagor, Pekaja, terus ada yang terbaru lagi di Sumbang ya 33 orang. Nah, barangkali nih himbauan apa dari PKS sebagai partai dakwah terhadap ini masalah beribadah dan antisipasi penyebaran COVID. Kira-kira apa himbauannya bagi masyarakat? Kita harus sepakat bahwa COVID ini ada, dan kita harus sepakat juga bahwa dalam proses penanggulangan COVID ini kita harus mengikuti protokol kesehatan, itu wajib. Kita harus 2 poin itu dulu kita bawa. Jangan menganggap sepele tentang COVID.
bahwa COVID anu anak harus tahu dari orang mari-mari. Jangan seperti itu. Bahwa COVID itu ada dan COVID itu berbahaya, menular begitu. Maka harapan kami dan saran kami ikutin protokol kesehatan dengan baik. Jaga jarak, kalaupun harus sholat di musola atau di masjid ya sesuaikan dengan ketentuan bahwa gunakan 30% dari kapasitas masjid dan musola sehingga tidak perlu dempet-dempetan begitu. Dan yang paling utama adalah optimis. Kita optimis bahwa kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Insya Allah dengan kita senantiasa berikhtiar dengan protokol kesehatan dan kita berdoa kepada Allah semoga pandemi ini cepat berlalu. Kita semuanya kembali normal, ekonomi normal, sekolah normal, ibadah juga normal. Amin. Oke, ya. Buatnya. Lalu tak terasa ini hampir berakhir. Untuk yang ketiga ini, sedulur KP Banyumas, bagaimana Partai PKS menyongsong pemilu di 2024. Saya sampaikan catatan dulu nih, sedulur KPU Banyumas maupun Mas Ari. Perolehan PKS di pemilu legislatif 2014 ini 58.744 suara. Lalu di pemilu 2019, Partai Keadilan Sejahtera ini meraih suara meningkat menjadi 67.721 suara. Untuk perolehan kursi di DPR Banyumas tetap jumlahnya 4 kursi. Barangkali ada rencana atau rencana pasti target untuk menaikkan suara di 2024. Apa sih strateginya ke depan? Baik, terima kasih tentunya pemirsa Ngodewas KPU bahwa kami PKS siap untuk berkontribusi atau ikut berpartisipasi di 2024 bahwa di Kabupaten Banyumas ada 50 kursi dan kami insya Allah dan sangat optimis sehingga kita punya target minimal 1 dapil 1 dewan dan yang akan kita coba lakukan adalah bagaimana membuka diri untuk semua masyarakat untuk bisa mengakses informasi tentang Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Banyumas. Dan proses hari ini adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa silahkan mendaftar, silahkan kunjungi kami baik di Facebook PKS Banyumas, baik di Instagram di pks.banyumas, baik di channel YouTube-nya di PKS Banyumas. Khusus untuk pemilih pemula barangkali Mas Joko, apa sih yang dikait gitu ya pada para pemilih pemula? Di masa pandemi ini kami sadar bahwa sangat sulit untuk kita berinteraksi dengan masyarakat begitu ya karena ada pembatasan-pembatasan sehingga kita bikin banyak program begitu. Ada tadi saya sampaikan untuk pemula ada PKS Muda begitu. PKS Muda ini adalah untuk mereka-mereka yang pada fresh graduate mungkin begitu untuk bagaimana bisa mengenal PKS dengan baik dan benar tentunya begitu. Tidak sebatas tahu gambar tapi bagaimana mereka tahu tentang program kegiatan kita hari-harinya begitu. Dan kami tawarkan siapapun masyarakat Kabupaten Banyumas silakan gabung dengan kami PKS Kabupaten Banyumas. Insya Allah banyak manfaatnya. Ada kita belajar bersama, ada kita bicara tentang bagaimana beragama, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita bisa berniaga, ada bagaimana kita kasih muatan-muatan ekonomi gitu. Kita juga ada bidang pemberdayaan ekonomi untuk para pelaku UMKM. Insya Allah kita ada kayak latihan begitu, ada mentoring begitu, dan insya Allah itu bisa menjadi program-program unggulan kami. Oke, ini pertanyaan terakhir pada Mas Joko. Kadang kan pemilih pemula, milenial atau kebanyakan pemuda itu beranggapan politik itu rawan dengan uang, money politik dan sebagainya. Sekarang bagaimana sih tanggapan dari PKS soal money politik ini atau politik uang? Serta apa sih upaya yang dilakukan oleh PKS untuk menekan politik uang? Baik, alhamdulillah saya adalah salah satu saksi dan saya adalah salah satu
pelaku begitu ya dalam konteks politik di Kabupaten Banyumas melalui Partai Keadilan Sejahtera, gitu. Dan tentunya kalau bicara tentang politik uang adalah ada permintaan dan ada suplai ya, bahwa masyarakat menghendaki itu mungkin bisa jadi begitu. Atau pragmatisme partai politik dan para caleg atau para kandidat yang diusungnya. Tapi konteks kami di PKS berawal dari proses pendaftaran. Proses pendaftaran kami ada screening lah ya, bahwa bagi kader tidak boleh mendaftar begitu. Bagi kader ya, kader yang sudah terbina itu tidak boleh mendaftar. Kader itu ditunjuk oleh pengurus. Kamu nyalek kayak gitu. Sehingga loh, aku nggak ada duit, ya wis, kader-kadermu sing arep ngrewangi. Jadi di PKS begitu. Jadi di PKS itu semua kader menyengkuyung proses pemenangan. Itu di kami. Bagi teman-teman misalnya yang baru mau daftar dan ikut konsentrasi politik misalnya, kita persilakan karena memang beliau belum paham bagaimana menjadi PKS gitu. Maka silakan menjadi caleg, kita terbuka tanpa ada yang misalnya ada mahar untuk nomor sekian segala macam. Insya Allah di PKS boleh dibuktikan, silakan. Tidak ada begitu. Sehingga beban mereka itu bagaimana? Beban mereka itu adalah bagaimana mengenalkan pribadi sebagai caleg, bagaimana mengenalkan PKS sebagai kendaraannya, hanya itu. Maka tugas beliau adalah mengenalkan saja. Bahwa di situ ada biaya yang dikeluarkan untuk tim dan segala macam, berkurang. Tapi kalau untuk partai, Pak, berikan milih nyong ya Bu, Kang, Pak, milih nyong, tak duit, itu insya Allah kita minimalisir. Tapi untuk menjadi caleg di PKS tidak ada politik, tidak ada maharnya ya? Insya Allah bisa dibuktikan. Monggo siapapun yang pernah jadi calegnya begitu ditanya apakah mereka punya kontribusi uang yang sekian dan segala macam, insya Allah tidak. Oke, tidak terasa sudah 30 menit lebih nih sepertinya berlalu sedulur KPI Banyumas. Ini saatnya kita closing statement atau kalimat penutup. Kami beri kesempatan pada Bapak Joko untuk menyampaikan closing statement untuk mengakhiri sesi diskusi kita hari ini. Pemirsa Mas KPU Banyumas dan Mas Hanan, tentunya saya sampaikan terima kasih kesempatannya. Yang pertama, mari kita sama-sama song-song pemilu 2024 untuk menjadi pemilu yang sukses, pemilu yang damai, dan pemilu yang mendapat hasil yang lebih baik. Dan tentunya kami di Kabupaten Banyumas PKS berharap mari kita sama-sama bergabung dengan PKS, gabung dengan komunitas politik PKS sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang baik untuk Kabupaten Banyumas. Sedulur KPU Banyumas, saksikan Modemas Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas bersama Partai Keadilan Sejahtera di channel YouTube Kabupaten Banyumas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akun media sosial PKS bisa disebutkan? Akun media PKS di media sosial kami ada Facebook. Facebook kami ada di PKS Banyumas. Di Instagram kami ada pks.banyumas. Kanal YouTube kami di PKS Banyumas. Siap. Terima kasih Pak Joko Pramono, Sarjana Ekonomi. Demikian sedulur KPU Banyumas obrolan bersama Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Banyumas. Akhirnya semoga obrolan Modemas dengan Partai Keadilan Sejahtera ini memberikan manfaat bagi sedulur KPU Banyumas semua dimanapun berada. Memohon maaf apabila ada kesalahan maupun keliruan. Semoga bermanfaat dan kita bertemu di seri Modemas selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU Banyumas, jangan lupa follow akun media sosial KPU Banyumas, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok, serta subscribe channel YouTube KPU Banyumas. Jangan lupa dan terima kasih.